Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dari KPKNL Mataram. Untuk itu kami persilakan Pak Sepsono untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa untuk materi, tapi bukan materi sebetulnya, kita hanya mereview itu kita bagi dua ya, seperti tadi disampaikan. Saya tentang pengelolaan aset dan Pak Sukmana tentang piutang negara. Nah, kebetulan pagi ini Kepala KPKNL ada Zoom meeting yang lain juga, sehingga tidak bisa ikut acara ini, diwakilkan oleh kami berdua. Baik, mungkin dalam kesempatan ini dari sisi pengelolaan aset, saya akan mereview aja ya. Mereview aja, mungkin mengingatkan kembali teman-teman terutama di BPKAD dan teman-teman di Kanwil Perbendaharaan terkait dengan pengelolaan aset. Mungkin bisa ditampilkan hostnya, slide-nya. Bisa ditampilkan oleh hostnya. Jadi di sini akan saya sampaikan adalah current issue dan kebijakan pengelolaan aset. Jadi secara umum pengelolaan aset seperti apa sih? Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, CQ, DJKN dalam hal ini. Nah, pertama kalau kita tinjau, kenapa sih aset itu harus dikelola? Mengapa aset selalu dikelola? Ada beberapa faktor yang menyebabkan aset itu harus dikelola. Yang pertama, mau ditampilkan next. Kita negara Indonesia ini memiliki keterbatasan dana. Slide berikutnya. Next. Pak Romli, slide-nya. Jadi yang pertama karena ada keterbatasan dana, lalu ada keterbatasan kemampuan dalam memperoleh alternatif sumber pendanaan. Mohon ditampilkan. Bisa nggak ditampilkan? Ya Pak, sebentar sedang disiapkan. Oke. Slide kedua. Slide 2, Mas. Mundur. Slide halaman berapa, Pak? Slide kedua. Nah, slide kedua, ya. Jadi yang di depan. Ya. Jadi negara kita ini memiliki masalah terkait dengan keterbatasan dana, lalu keterbatasan kemampuan dalam memperoleh alternatif sumber pendanaan. Nah, sehingga nantinya aset, dan sudah berjalan juga, itu bisa dijadikan underlying aset sebagai jaminan pinjaman. Lalu populasi penduduk itu sulit dikendalikan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas yang maksimal. Nah, sehingga apa? Diperlukan suatu sistem yang bisa meminimalisir keterbatasan dan pengelolaannya secara terintegrasi. Next slide. Nah, sebetulnya tujuannya apa sih kita mengelola aset? Yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien. Nah, pemerintahan yang sekarang ini sudah efisien, tapi harus semakin efisien dalam pengelolaan aset. Jadi semakin presisi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita semua itu harus bisa menyadari
sharing atas aset itu penting sekali, arti sharing atas aset dan optimalisasi. Next slide. Nah, di beberapa tahun terakhir, DJKN sudah melakukan banyak studi banding ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Dapat disimpulkan informasi yang diperoleh bahwa best practice pengelolaan aset itu faktornya antara lain adalah ada transparansi dan akuntabilitas, ada profesionalisme, proporsionalitas, dan objektif. Dan itu harus diperiksa oleh auditor. Pengelolaan aset itu harus diperiksa oleh auditor independen. Serta konsisten dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, best practice ini diterapkan kepada aset negara untuk menciptakan good governance, sehingga tujuan pengelolaan aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu bisa tercapai sesuai dengan pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 1945 kalau nggak salah. Ya, pasal 33 UUD 45. Next slide. Nah, sebetulnya manajemen aset itu apa sih sebetulnya? Itu hanya framework konseptual yang memperhatikan manfaat, biaya, dan risiko yang timbul dalam melakukan pengelolaan. Jadi konsepnya, manajemen aset itu adalah konsepnya. Pertimbangannya adalah manfaatnya, biaya, dan risiko. Lanjut. Ada tiga pilar di sini ya dalam manajemen aset. Yang pertama, aset manajemen itu harus berdasarkan evaluasi berbagai alternatif. Yang kedua, ada kepemilikan, ada pengawasan dan pertanggungjawaban serta pelaporan. Nah, pilar yang ketiga adalah harus terintegrasi oleh pemerintahan berdasarkan framework tertentu, kebijakan framework pengelolaan aset. Lanjut. Nah, kalau kita perhatikan semenjak dulu sampai dengan sekarang, next slide, itu ada perubahan paradigma manajemen aset. Kalau dulu sifatnya hanya individual dan short term, kalau sekarang itu harus bersifat sistem dan long term. Belum, masih slide sebelumnya. Lalu kalau dulu hanya berbasis pada proyek, bangun proyek. Kalau sekarang itu harus berdasarkan program, berbasis program. Kalau dulu perancangan dan konstruksi saja ya, membangun saja. Nah, sekarang itu harus ada pertimbangan operasional dan maintenance-nya. Ada perbaikan, renovasi, dan lain sebagainya. Terus untuk pembiayaan pengadaan aset itu, sumbernya itu hanya ada pinjaman atau dari pajak kalau dulu. Ya, kalau sekarang variasi sumber pembiayaan untuk membangun aset itu bervariasi banyak. Selain pinjaman, ada pajak, ada juga kerjasama dengan pihak swasta dan lain sebagainya. Ya, dulu pendekatannya itu hanya ad hoc ya. Sementara kalau yang sekarang itu harus bersifat holistik dan sistematik. Nah, mindset seperti ini sebetulnya perlu dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai agen pemerintah dalam pengelolaan aset mestinya harus lebih bisa paham soal ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dulu itu beda dengan sekarang dalam mengelola aset. Nah, sekarang permasalahan manajemen aset itu apa aja sih? Next slide. Yang pertama adalah aset belum dioptimalkan penggunaannya. Next slide. Nah, jadi informasi, ya sekarang zaman informasi ya, itu sangat memegang peranan penting. Berapa banyak sih nilai aset yang dimanfaatkan oleh pihak terkait, yang digunakan oleh negara sendiri,
maupun yang digunakan oleh pihak ketiga. Nah, seberapa banyak aset yang ternyata penguasaannya sudah kurang tepat misalkan. Apakah optimal penggunaan aset selama ini? Terus berapa banyak sih aset yang terlantar, idle? Dan seberapa besar nilai aset yang dimiliki oleh Republik Indonesia? Jadi pada intinya, informasi-informasi terkait dengan yang tadi saya sampaikan itu belum sepenuhnya kita miliki. Ya, disimpulkan aset belum dimanfaatkan dengan optimal. Nah, terus permasalahan yang kedua, next slide, adalah inefisiensi. Jadi aset digunakan tapi tidak efisien, kurang efisien. Nah, terus landasan hukum ini kita masih melakukan pembenahan. Jadi belum terpadu dan menyeluruh, namun sudah membaiklah landasan hukum terkait dengan pengelolaan aset. Lokasi yang menyebar, luasnya Republik Indonesia itu memang satu faktor yang tidak bisa kita kontrol, memang sudah dari dulu seperti itu, sehingga lokasi dan hak penguasa yang tersebar ini harus diantisipasi. Terus koordinasi yang lemah antar pihak, ada pengawasan juga yang lemah, terus beragam kepentingan dan distorsi lainnya. Nah, pada saat ini juga banyak terjadi penjarahan aset, itu jadi masalah tersendiri tuh, yang lumayan sulit untuk kita bisa mengatasi masalah penjarahan aset. Banyak faktor, faktor sosial, faktor ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu harus hati-hati tuh. Sebagai pemerintahan itu dalam hal penjarahan aset ini harus berhati-hati. Nah, next slide. Sasaran manajemen aset itu sebenarnya apa sih? Next slide. Nah, di sini yang pertama adalah terjadi kesesuaian, kecocokan antara aset dengan strategi penyediaannya. Jadi saat ini mungkin masih banyak ketidaksesuaian. Lalu kita bisa prediksikan pada saat pemeriksaan alternatif penggunaan aset yang terbaik. Highest and best use aset itu bisa diprediksikan berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian. Terus ada lagi penerapan solusi non-aset. Jadi tidak mesti kita membeli atau mengadakan atau dan lain sebagainya, kita meminimalisir biaya untuk bisa memenuhi kebutuhan aset. Nah, tujuannya apa? Tujuan manajemen aset, next slide, yaitu yang membantu organisasi dalam penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Jadi apabila aset itu dikelola dengan baik, maka kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi secara efektif dan efisien. Artinya apa? Meminimalisir biaya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menerapkan manajemen nilai. Jadi nilai dalam manajemen aset itu sangat penting. Nah, berdasarkan standar akuntansi pemerintah itu adalah nilai wajar. Terus ada permintaan. Ya, ada permintaan, ada life cycle costing, biaya, siklus hidup, serta resiko. Nah, resiko ini harus di-manage. Resiko dalam manajemen aset itu harus di-manage sebaik mungkin. Nah, untuk next slide akan saya tunjukkan roadmap strategic asset management yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, CQ, DJKN. Jadi pada tahun 2006, akhir 2006 itu baru lahir DJKN. Nah, akhir 2006, 30 November kalau nggak salah 2006, itu lahir DJKN. Lalu di tahun 2007 itu kita lakukan penertiban BMN. Jadi ada tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik di situ. Nah, sampai dengan tahun 2009 itu proses penertiban BMN itu masih berlangsung. Ya, sambil dilakukan penyempurnaan
dalam sisi pengendalian internal dan tata kelola pengelolaan aset. Nah, tujuannya apa? Untuk menata usahakan secara andal dan akuntabel. Jadi, sampai dengan 2009, mulai 2007, itu kita benahi di sisi penatausahaan. Nah, penatausahaan itu adalah bagian dari pengelolaan secara keseluruhan. Nah, mulai tahun 2010, itu dilakukan integrasi perencanaan penganggaran dan perencanaan aset. Ya, jadi sudah lebih maju lagi dibanding 2007-2009. Nah, penatausahaan sudah kita rapikan, lalu selanjutnya kita next step-nya adalah melakukan pengelolaan secara profesional. Nah, 2010 sudah mulai perencanaan penganggaran dan lain-lain. Oke, baik. Selanjutnya adalah prinsip for life asset. Next slide, boleh? Nah, jadi manajemen aset itu mempertimbangkan seluruh siklusnya. Nah, prakteknya pada saat ini itu memang sudah diimplementasikan. Siklus pengolahan itu ada di PP 27 2014 dan sekarang ada perubahannya ya, PP 28 tahun 2020. Namun demikian, itu pada praktiknya belum mengakui seluruh biaya yang timbul selama siklus hidup aset atas seluruh aset. Nah, best practice-nya seperti apa sih? Best practice-nya itu sudah menerapkan biaya life cycle costing. Seperti itu. Nah, terus perbaikannya seperti apa? Next slide. Ya, perlu perbaikan, yaitu tadi seharusnya berdasarkan evaluasi terhadap berbagai alternatif yang mempertimbangkan life cycle costing. Ya, ada biaya akuisisi, biaya pemeliharaan, biaya penghapusan dan lain-lain. Selama ini masih belum sepenuhnya dilaksanakan nih, tapi terus diperbaiki. Selanjutnya, next. Nah, integrasi perencanaan dan penganggaran aset di sini. Jadi PP 27 sudah menyediakan ketentuan terkait dengan perencanaan. Prakteknya saat ini ya. Namun masih belum mempertimbangkan dalam prakteknya ya, masih belum mempertimbangkan ketersediaan BUMN yang ada, hanya mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Nah, ini sebetulnya jadi problem yang intensif diatasi nih. Jadi jangan kita mengacu kepada penganggaran aja. Kebutuhan aset itu nggak cuma adanya uang atau tidak. Ya, oleh karena itu diperlukan fungsi aset manager yang baiklah seperti itu. Namun saat ini belum optimal. Nah, di best practice-nya itu sudah terintegrasi tuh antara perencanaan dengan penganggarannya. Jadi demand atas asetnya itu ditentukan dulu. Terus supply-nya seperti apa? Ada apa enggak? Nah, dilakukan gap analysis. Sehingga bisa ditentukan juga solusi aset atau solusi non aset. Best practices seperti itu. Nah, usul perbaikannya, next slide. Ya, tentunya perbaikan ini perlu kerjasama dari seluruh pihak. Dari kementerian lembaga selaku pengguna barang, dan dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, itu butuh koordinasi yang kontinu, intensif, dan tidak ada dusta di antara kita gitu. Nah, sehingga alternatif solusi terbaik itu bisa ditemukan secara bersama. Baik, next slide. Nah, sekarang implementasi manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Nah, praktek saat ini pengelolaan BUMN belum sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen risiko. Nah, contohnya setelah terjadi gempa di Aceh, di Padang, baru diterbitkan
peraturannya. Ya kan kemana seperti itu. Bencana gempa di Lombok malah tidak diterbitkan aturannya secara detail. Hanya mengacu kepada aturan yang sudah ada. Beberapa kali kami diajak rapat oleh kantor pusat, dipanggil ke Jakarta untuk membahas pasca gempa Lombok terkait dengan pengelolaan asetnya seperti apa. Nah, namun diputuskan peraturan yang ada masih memadai. Ya, memang bedanya kalau di Aceh dan Sumatera Barat itu kan hancur sama sekali ya, sehingga ya ini mohon maaf bukan kita kita review kejadian sebelumnya, mohon maaf, memang di sana hancur sehingga diperlukan peraturan menteri tersendiri. Nah, ini terkait dengan resiko. Nah, di sini ada juga asuransi BMN. Nah, asuransi BMN ini sebetulnya adalah untuk salah satu langkah manajemen risiko. Saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Seluruh aset bangunan Kementerian Keuangan itu di tahun depan sudah bayar premi asuransi BMN. Jadi best practice-nya sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Keuangan CEKI DJKN. Lanjut, next slide. Ya, ini usul perbaikannya. Jadi perlu dilakukan betul-betul penerapan manajemen risiko itu perlu dilakukan. Namun tentunya konsekuensinya adalah biaya. Tapi itu harus dilakukan. Ya, oleh karena itu butuhlah kerjasama dari berbagai pihak nih, termasuk penyediaan kemampuan keuangan negara juga diperlukan di sini. Selanjutnya penerapan teknologi informasi. Nah, ini penting nih. Next slide. Penerapan teknologi informasi itu sudah dilakukan di sini dalam hal mengelola aset BMN. Semoga di BMD atau BUMD itu juga sudah dilakukan. Kami yakin juga itu sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah. Nah, prakteknya saat ini, sistem informasi itu terus dikembangkan. Nah, di sini transaksi-transaksi itu dicatat di dalam 2 aplikasi, SIMAK BMN dan SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Nah, best practice-nya itu pengambilan keputusan di pengelolaan di manajemen aset itu base-nya berbasis pada teknologi informasi. Database-nya itu harus dibuka dulu sebelum diputuskan apa kebijakan terkait dengan pengelolaan aset secara keseluruhan, secara komprehensif. Nah, ini penting. Tetapi yang perlu dipahami, teknologi informasi ini adalah alat bantu. Jadi alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun demikian, analisis yang secara nyata di lapangan itu juga sangat dibutuhkan. Sehingga apa usul perbaikannya? Next slide. Usul perbaikannya itu memang teknologi informasi itu harus terintegrasi semuanya, sampai informasi yang sekecil-kecilnya. Apakah itu bisa dilakukan? Harusnya bisa. Dan kami di DJKN sudah ke arah sana itu sudah semakin baik. Sudah semakin baik. Jadi analisis hasil analisis itu sudah bisa diinput ke aplikasi semacam itu. Nah, baik, selanjutnya. Next slide. Manajemen aset, indikator pelaksanaan anggaran yang efisien. Slide selanjutnya. Nah, di sini. Jadi, pada dasarnya, pengelolaan aset itu adalah memberikan kontribusi dalam meningkatkan APBN yang efisien, efektif, dan optimal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, apakah pengelolaan aset saat ini efisien atau enggak? Apakah bisa membantu meningkatkan NBP misalkan? Harusnya bisa, dan sudah mulai terjadi peningkatan
PNBP dari penggunaan aset. Namun demikian, tidak hanya PNBP saja. Di sini ada penghematan belanja, modal, dan belanja pemeliharaan. Itu juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan APBN, sehingga dana yang ada untuk hasil penghematan itu bisa digunakan untuk yang lain. Lalu, pembiayaan. Jadi tadi sumber alternatif pembiayaan itu bisa dari sukuk ya. Nah, aset ini fungsinya dalam sukuk adalah sebagai underlying aset. Nah, diperlukanlah database aset negara yang terintegrasi. Nah, sekarang kita ruang lingkup BMN. Next slide. Jadi BMN itu adalah yang hasil dari pembelian belanja APBN dan perolehan lain yang sah. Nah, perolehan lain yang sah ini bisa dari hibah, dari perjanjian kontrak, undang-undang, dan lain-lain. Termasuk dana dekon, BLU, nah itu juga BMN. Nah, pengolahannya untuk pada dasarnya BMN itu digunakan untuk service obligation-nya, pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya itu, tapi apabila optimalisasi itu dilakukan bisa melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Nah, ada juga proses pemindah tanganan itu dalam pengolahan sampai dengan penghapusan. Nah, pemindah tanganan ini bisa dijual, bisa dihibahkan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah. Selanjutnya penghapusan. Nah, pertanggungjawabannya seperti apa? Ada di neraca, tadi ada aset lancar, adalah di persediaan. Kalau di ada di kami aplikasi persediaan itu untuk di laporan keuangan di aset lancar. Aset tetap berdasarkan kelompok barangnya, dari tanah sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, aset lain-lain. Aset lain-lain itu bisa aset tak berwujud, kerjasama pihak ketiga, maupun aset yang tidak digunakan lagi. Oke, next slide. Nah, ruang lingkup BMN itu ada di PP 27, BMN dan BMD ya, PP 27 2014, itu ada di mengatur tentang BMN dan BMD, plus PP 28 tahun 2020. Jadi beberapa pasal di PP 27 2014 itu dirubah di PP 28 tahun 2020. Nah, termasuk aset tak berwujud. Sepanjang tidak diatur khusus aset tak berwujud, itu masih mengikuti aturan di PP 27 dan PP 28. Nah, siklusnya seperti apa? Di dalam PP 27 junto PP 28, next slide, itu kurang lebihnya ada sekitar berapa? 13 ya. 11 ya, 11 siklus di PP 27. Mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, ada pengadaannya, penggunaan, sampai dengan penghapusan, termasuk pembinaan wasdal. Ya, next slide. Nah, ini mengenai perencanaan. Kalau di BMN, itu sudah ada flowchart-nya. Ada 3 pihak yang terlibat dalam perencanaan BMN, yaitu KL yang mengajukan, DJKN yang membahas, selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, ini secara kalau di pengolahan BMN ini ada deadline waktunya nih, kalau di pengajuan RKBMN. Semacam itu loh, ada target waktu yang harus dipenuhi. Nah, ini sudah berjalan pengembangan berbasis database di aplikasi juga di RKBMN itu sudah berjalan. Ya, mudah-mudahan teman-teman di daerah juga sudah menerapkan ini. Nah, jadi sudah best practice-nya itu sudah kita copy paste lah dari best practice dari seluruh dunia, itu seperti inilah dalam hal perencanaan. Selanjutnya, next slide,
kondisi perencanaan BUMN saat ini itu sudah berdasarkan database existing. Namun demikian, kualitasnya perlu ditingkatkan. Nah, saat ini masih terpusat pembahasan rencana kebutuhan BUMN itu masih terpusat KL, DJKN, dan DJA. Namun, di waktu yang akan datang, pembahasan itu sudah dilakukan antara kuasa pengguna barang dengan KPKNL di daerah. Dalam hal pembahasan, jadi nanti diajukan ke KL itu udah mateng istilahnya. Kalau yang sekarang itu masih dari kuasa pengguna barang, mengajukan ke kementerian lembaga membahas dengan kantor pusat DJKN, apabila sudah fix, diajukan ke DJA. Nah, ke depan, kuasa pengguna barang, Satker, itu membahas bersama KPKNL. Lalu diajukan ke pusat. Bisa langsung lurus ke Direktorat Jenderal Anggaran. Itu nanti ke depannya, tapi saat ini masih belum. Udah mulai kami sosialisasikan bahwa nanti akan dibahas dengan KPKNL. Satker dengan KPKNL membahas RKBMN. Nah, harapan kami di daerah juga diterapkan seperti itu. Pengelola barang adalah kan Sekda ya, pengelola barang. Pengguna barang adalah SKPD. Mungkin kalau bisa diterapkan, semakin didelegasikan kewenangan, semakin baik. Nah, selanjutnya next slide. Nah, perencanaan kebutuhan penganggaran itu sebetulnya seperti apa sih, agak detailnya gitu ya. Nah, RKBMN ini ada beberapa poin di sini ya, yang harus yang harus betul-betul dibahas terkait dengan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan, dan pemindahan. Nah, ini informasinya harus lengkap ini. Database ini harus lengkap nih terkait dengan hal semacam ini. Nah, sehingga dilakukan pertama review existing BUMN-nya dulu. Apakah analisa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan database-nya atau enggak? Lalu ada standar barang, ada standar kebutuhan, ada standar biaya semuanya. Jadi pengguna barang KL berdasarkan pengajuan dari satker itu tidak mesti misalkan minta kendaraan dinas baru, tidak mesti dipenuhi, ya istilahnya seperti itu ya, seperti itu dah. Tapi kalau memang analisisnya sudah pas, pasti akan dipenuhi karena sudah berdasarkan analisis yang rigid, yang detail dan apa adanya seperti itu. Nah, ada juga solusi non aset yang bisa dilakukan. Nah, sehingga apa? Dibutuhkan harmonisasi, sinkronisasi, pengaturan dalam hal ini. Next slide. Nah, itu tadi mengenai penganggaran dan perencanaan. Sekarang penggunaan dan pemanfaatan BUMN. Nah, di sini penggunaan untuk TUSI dan non-TUSI adalah dalam hal optimalisasi, yaitu pemanfaatan. Jadi kalau untuk TUSI mungkin ya sesuai dengan sesuai dengan ketentuannya itu memang BUMN diadakan untuk melaksanakan TUSI. Namun isu yang sekarang adalah optimalisasi pemanfaatan. Nah, di sini aset itu harus dikembangkan dalam penggunaannya. Nah, tujuannya apa? Mendayagunakan BUMN atau BUMN yang tidak digunakan. Optimalisasi. Jadi ada yang betul-betul tidak digunakan, itu dimanfaatkan, ada yang sudah digunakan, tapi masih ada yang mubazir lah seperti itu. Harus dioptimalisasi sehingga penggunaannya, space yang digunakan itu semakin presisi. Nah, di dalam PP 27 itu juga diatur ya jangka waktu ya dalam pemanfaatan. Jadi intinya adalah bagaimana mengoptimalkan sehingga memberikan pendapatan PNBP, PAD dan sebagainya. Nah, terus mekanisme
menggandeng rekanan dan lain-lain itu juga diatur di sana. Nah, ini isu yang sedang berkembang sekarang nih, pemanfaatan, optimalisasi BMN, optimalisasi BMD. Nah, permasalahan pasti banyak, pasti ada. Ya, dimanfaatkan secara tidak sah dan lain-lain. Tetapi itu harus ditertibkan, dioptimalisasi, peraturannya sudah ada, tinggal dilaksanakan aja bagaimana kita bisa memanfaatkan aturan-aturan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki efisiensi dalam penggunaan aset. Ya, baik. Next slide. Nah, ini mengenai penghapusan. Nah, penghapusan ini ada pemindahantanganan dan ada pemusnahan. Dan dilakukan secara administrasi itu dihapus dari pencatatan. Jadi penghapusan itu adalah dihapus dari pencatatan. Sebelumnya melalui proses entah pemindahantanganan atau pemusnahan. Next slide. Nah, pengamanan dan pemeliharaan ini penting. Jadi pemeliharaan itu bisa dilakukan melalui biaya APBN maupun dari mitra apabila dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, ini penting, jangan sampai terjadi double account biaya pemeliharaan. Apabila ada space aset yang dimanfaatkan oleh mitra, itu tidak boleh dilakukan biaya pemeliharaan oleh kuasa pengguna barang. Nah, apakah di SKPD ada space-space yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, tetapi SKPD tersebut melakukan biaya pemeliharaan? Nah, itu nggak tepat. Nah, harus hati-hati. Kenapa? Pada waktu diperiksa oleh auditor, itu bisa jadi masalah. Nah, pengamanan juga seperti itu. Pengamanan pada prinsipnya dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Namun, apabila dilakukan pemanfaatan oleh pihak ketiga, itu wajib dilakukan pengamanan oleh mitra tersebut. Nah, untuk pengamanan dan pemeliharaan itu tadi bisa diterapkan kebijakan asuransi. Nah, BMN sudah mulai dilakukan asuransi, harapannya di BMD juga seperti itu. Namun tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing pihak. Nah, negara kebetulan memang sudah direncanakan asuransi BMN itu direncanakan sudah sejak lama, tapi baru bisa diterapkan bayar preminya tahun depan 2021. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengolahan aset. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sepsono, narasumber pertama yang tadi menjelaskan materinya berkaitan dengan pengelolaan aset ya Pak ya. Tadi cukup panjang, cukup banyak materi yang disampaikan dan termasuk tadi ada mungkin ada asuransi BMN ya Pak ya. Kemudian penggunaan masalah teknologi informasi dalam pengelolaan. Kemudian ada lagi optimalisasi penggunaan BMN. Ini berkaitan dengan untuk memasukkan, mendapatkan dana sebagai PNBP atau apa, yang memang selama ini kalau Bapak Ibu perhatikan kan di kantor-kantor sering ada ATM, ya. Kemudian juga mungkin ruangan yang bisa disewakan untuk kegiatan oleh pihak luar yang itu memberikan pemasukan BMN. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca informasi bahwa hasil revaluasi aset negara sekarang ini adalah 10.467,5 triliun. Dan ini sudah naik 65% dari aset tahun 2018 ya Pak ya.
Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu peserta dari BPKAD atau mungkin pengelola aset di daerah mempersiapkan pertanyaan untuk Bapak Sepsono. Berikutnya kita langsung ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sukmana, yaitu pengelolaan piutang. Kepada Bapak Sukmana kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit cerita saja Pak ya tentang pengurusan piutang negara. Seperti yang disampaikan Pak Kamil tadi, pengelolaan piutang sebenarnya itu kan mengenai pada seluruh kementerian lembaga, tidak hanya pada pemerintah daerah, termasuk juga badan dan lain-lain. Dan pengertian pengelolaan sendiri itu kan dimulai dari timbulnya hingga pada saat penyelesaian piutang tersebut. Namun demikian, boleh kayaknya ditampilkan Pak. Namun demikian Pak, pengelolaan Suaranya putus ya Pak ya. yang sampai saat ini di mohon izin dengar. Ya, kedengaran. Tes. Cek. Oke. Bisa PowerPoint-nya bisa ditampilkan, Mas? Ya, sebentar Pak ya. Oke, siap. Nah, pengurusan piutang yang dilakukan oleh KPKNL ini ada pada tahap penyelesaiannya saja. Artinya terkait dengan proses awal, terkait dengan pembentukan, terus pengelolaan, bahkan terkait dengan penyisian piutang, penentuan kualitas piutang sendiri kali ini. Namun tren yang muncul ini teman-teman dari pusat sebenarnya sudah mulai merencanakan suatu pengaturan baru, peraturan baru akan dimunculkan terkait dengan pengelolaan piutang negara. Jadi kedepannya pengelolaan piutang negara itu akan melalui KPKNL. Entah ini ada di tahap pusat atau di teknis KPKNL, ini masih dalam tahap pembahasan. Gitu Pak. Oke, kita lanjut ke konsep pengurusan Pak ya, ke piutang negara secara umum. Nah, pengertian piutang negara ini kalau Bapak Ibu lihat di aturan yang ada, mungkin terkait dengan pengurusan piutang, ataukah tata cara penghapusan piutang, ataukah tentang keuangan negara secara umum, kurang lebih intinya adalah piutang negara itu sejumlah uang yang wajibkan dibayar kepada negara atau badan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh negara, didasarkan suatu aturan, perjanjian, atau sebab apapun. Jadi ini pengertiannya punya makna yang agak panjang sebenarnya. Jadi piutang itu adalah sejumlah uang. Artinya kewajiban dari penanggung hutang untuk membayarkan sejumlah uang. Bukan barang ya Bu ya, tapi sejumlah uang. Dan dibayarkan kepada negara atau badan. Dalam hal ini artinya pemerintah pusat bisa, pemerintah daerah juga, Bapak Ibu yang ada di BPKAD mungkin pernah menyalurkan dana bergulir dan ada yang macet, artinya itu menjadi suatu piutang negara juga. Tidak terputus pada kantor pemerintahan pusat, termasuk juga badan. Terkait dengan, kalau yang selama ini kita kelola adalah salah satunya dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga menyerahkan piutang kepada
kita. Nah, KPKNL sebagai pengelola yang melakukan pengurusan piutang negara sebenarnya bukan tidak bekerja sebagai KPKNL-nya saja. Tapi di sini ada namanya PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu suatu pengertiannya ada panitia yang isinya adalah dari PKNL sendiri dan juga dari produk hukum yang dijadikan dasar dalam penagihan piutang negara. Boleh ditampilkan slide-nya, Pak? Oh iya. Oke, kita lama-lama aja ya Bu ya, karena memang slide-nya tidak baik. Adalah dari penyerah piutang dan ada yang dari penanggung hutang. Di perbankannya kreditur dan debitur. Namun di dalam pengurusan piutang negara kita bicara tentang penyerah piutang dan penanggung hutang. Nah, penyerah piutang ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah intinya adalah uang pemerintah yang dikeluarkan kepada pihak ketiga, pihak penanggung hutang. Kemudian akan Bapak Ibu ya, yaitu badan atau orang yang memiliki berhutang berdasarkan membayar sejumlah uang kepada negara. Dasarnya adalah peraturan, entah itu peraturan dari daerah, perda, perbub, atau apapun, atau juga dari perjanjian. Bulir kan pasti dibuatkan perjanjian ya Bu ya. Nah, ini sebab apapun ini sebenarnya agak umum sekali. Jadi nanti itu kita lihat lagi dasarnya apa. Yang penting aspek legalnya itu bisa dipenuhi. Nah, kemudian dari pengertian piutang negara tersebut yang tadi yang ada di PMK ataupun peraturan lainnya, sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada negara itu sangat luas sekali. Kalau Bapak Ibu yang ada di Pemda mungkin berpikir bahwa apakah piutang pajak itu bisa diserahkan pengurusannya, ataukah apakah piutang dari BUMD kewajiban haknya BUMD bisa diserahkan kepada KPKNL. Nah, ini ada aturan terkait dengan pengaturan piutang negara secara khusus. Terkait dengan Pemda, terkait dengan BUMD itu tidak bisa diserahkan kepada BUPN. Terkait dengan pajak daerah, mohon maaf. Pajak daerah terkait dengan PBB itu karena piutang PBB dan piutang pajak itu sudah ada aturan khususnya, jadi tidak bisa diserahkan kepada KPKNL. Oke. Terus, nah, kriteria piutang yang bisa diserahkan tadi. Langsung ke slide nomor 4 barangkali. Ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa terkait dengan piutang yang bisa kita terima atau yang bisa diserahkan oleh Bapak Ibu dari Pemda, itu adalah piutang yang adanya dan besarnya itu pasti menurut hukum. Artinya spesifik yang tadi ya, di luar yang ada pengaturan secara khusus.
Jadi adanya piutang itu bisa dilihat dari adanya perjanjian kah atau ada peraturan yang menyatakan bahwa si A berkewajiban membayar kepada negara. Dan yang kedua adalah terkait dengan besarnya. Besarnya itu adalah jumlah yang harus dibayarkan itu adalah fix, sudah dapat dihitung dengan pasti. Artinya kalau misalkan ada aturan yang menyatakan bahwa oh ini ada bunga yang masih harus berjalan sekian bulan dan lain-lain, itu belum bisa diserahkan. Karena gini, adanya dan besarnya itu sudah harus ditetapkan karena jumlah uang, jumlah kewajiban yang harus dibayar negara itu harus adanya dan besarnya pasti menurut hukum. Nah, untuk penyerahan yang ada perhitungan bunga, denda, dan lain-lain, itu ada batasannya. Kalau di perbankan secara umum itu kan kalau nggak salah itu 9 bulan atau lebih ya, agak lupa. Nah, untuk yang penyerahan dari pemerintah daerah, itu dibatasi bahwa perhitungan bunga itu dibatasi sampai 9 bulan setelah dinyatakan macet. Setelah dinyatakan macet ya. Nah, artinya kan meskipun jatuh temponya belum selesai, kalaupun dia sudah dinyatakan macet, itu wajib diserahkan pengurusannya kepada KPKNL dengan perhitungan besaran adalah maksimal sebesar 9 bulan bunga yang berjalan. Oke. Selanjutnya, boleh slide next. Nah, proses pengurusan yang dilakukan oleh KPKNL dalam hal ini apabila Bapak Ibu sudah menyerahkan piutang dan kita terima, maka kita lakukan adalah proses penerimaan, kita terbitkan SP3N namanya Bu ya. Kemudian kita melakukan pemanggilan kepada badan atau orang yang berhutang. Kalau mereka datang ataupun tidak datang, tetap kita terbitkan namanya. Kalau mereka datang, kita terbitkan namanya pernyataan bersama. Kalau nggak datang, ya tetap kita tetapkan sepihak bahwa besarnya piutang adalah sebesar yang diserahkan. Kemudian kita sampaikan, bisa kita sampaikan surat paksa, kita bisa lakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki, atau juga kita lakukan pelelangan atas barang jaminan yang ada. Oke, boleh next. Dan boleh, oke stop dulu. Dan proses pengurusan yang kami lakukan ini sebenarnya kita lakukan internal, artinya seumpama Bapak Ibu menyerahkan piutang, dalam beberapa situasi memang tidak akan ada informasi apapun, namun dalam beberapa kondisi terkait dengan penyampaian surat paksa ataupun penyitaan, tetap kita akan menghubungi penyerah piutang terkait dengan koordinasi dengan lokasi, dengan objek dan subjek dan lain-lainnya. Nah, ini yang terakhir ini adalah terkait dengan penghapusan piutang daerah. Kalau kita lihat ya, piutang daerah itu kan dicatat di dalam neraca dan akan tetap muncul. Meskipun sudah akan pengurusannya kepada KPKNL. Kalau Bapak Ibu mau putus suaranya Pak. Ada di PP nomor tentang penghapusan piutang daerah atau piutang negara. Ini Bapak Ibu bisa baca di PP nomor 14 tahun 2005 dan perubahannya yang terakhir itu PP nomor 35 tahun 2017. Nah, untuk piutang daerah ini untuk bisa hapus itu memang harus lunas dulu. Itu kalau si penghapusan, yaitu penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak.
untuk melakukan penghapusan bersyarat dan mutlak itu, pengurusan piutang negara itu sudah harus dilaksanakan secara optimal. Artinya, piutang negara itu sudah diserahkan kepada KPKNL dan KPKNL sudah melaksanakan proses pengurusan yang tadi disampaikan sampai tahap terakhir. Nah, kemudian baru bisa dilaksanakan penghapusan bersyarat ataupun mutlak. Nah, apa bedanya penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak? Penghapusan bersyarat itu adalah penghapusan dari pencatatan dari neraca, namun tidak atas piutang tersebut. Artinya begini, apabila suatu saat diketahui bahwa penanggung hutang itu memiliki kemampuan atau diketahui beraktivitas kembali terkait dengan keuangan, nah pemerintah bisa menagih kembali haknya terhadap penanggung hutang tersebut. Nah, ini agak berbeda dengan penghapusan mutlak ya. Penghapusan mutlak itu artinya selain dihapuskan dari catatan, nah hak tagih pemerintah ini juga dianggap hapus, dianggap hilang. Artinya pemerintah tidak punya lagi hak untuk menagih kepada penanggung hutang. Meskipun suatu saat diketahui bahwa penanggung hutang ini memiliki kemampuan untuk membayar, namun hak tagih pemerintah sudah tidak ada lagi. Perbedaan yang lain adalah bahwa penghapusan bersyarat itu dilakukan, prosedur untuk penghapusan bersyarat itu dilaksanakan dengan selain yang pengurusan sudah optimal, yang kedua adalah dilakukan dengan adanya rekomendasi dari kantor wilayah DJKN terhadap penanggung hutang tersebut. Nah, sedangkan penghapusan mutlak itu hanya bisa dilakukan apabila tahapan penghapusan bersyarat itu sudah dilaksanakan. Dan dalam 2 tahun berikutnya, 2 tahun setelah diterbitkan penghapusan bersyarat, itu diketahui bahwa penanggung hutang itu tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk melakukan pembayaran, sehingga dibuatkan penghapusan mutlak untuk menghapuskan hak tagih negara kepada penanggung hutang tersebut. Demikian untuk slide yang ringkas ini sebenarnya. Untuk teknis dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan kami di KPKNL. Nah, untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPKNL kan ada 2. Kita ada KPKNL Mataram dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Lombok, dan KPKNL Bima dengan wilayah kerja di Pulau Sumbawa. Nah, untuk informasi dan lain-lain terkait dengan koordinasi dan atau apapun, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan KPKNL yang berdekatan. Nah, demikian presentasi ini kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukmana atas materinya. Jadi mungkin sebelumnya kami informasikan, mohon maaf tadi sempat agak terputus jaringannya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi rupanya Pak Sukmana ini sedang WFH di homepage ya Pak ya? WFHB. Ya, WFHB. Jadi di Kementerian Keuangan, dimanapun dengan kondisi yang sekarang ini kita bisa bekerja meskipun harus dengan memanfaatkan teknologi Bapak Ibu sekalian. Tadi materinya cukup padat, dan mungkin nanti materi ini akan kami bagi di grup ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang besok juga masih ada 1 materi lagi. Tadi juga Pak Sukmana sudah menyampaikan untuk kalau ada hal-hal yang lebih detail lagi bisa berkoordinasi dengan KPKNL, baik itu di Mataram maupun yang ada di Bima. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah menyiapkan pertanyaan
baik itu tadi yang berkaitan dengan pengelolaan aset maupun materi yang baru saja disampaikan, yaitu berkaitan dengan piutang. Kita buka dengan sesi diskusi. Kami persilakan, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian, peserta dari BPKAD, atau mungkin ada OPD yang ikut serta, kami persilakan. Halo. Masih semangat untuk melanjutkan dengan diskusi, Bapak Ibu? Dari Bima ya? Dari bidang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami berterima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan tadi lakukan setting kepada Pak Sepsono, Pak Sepsono. Yang dari KPKNR, dia Sepsono, jadi saya sudah setting. Suaranya terputus-putus, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan saya dari pertanyaan yang dilakukan setting tadi kepada tentang peraturan Kementerian Keuangan dan JKN konseptual dan perencanaan dan penganggarannya, Pak. Dalam hal ini saya ingin mempertanyakan terkait dengan yang daerah. Ya. Jelas suara. Terputus-putus, Pak. Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Dari sana. Ini saya ingin bertanya PP telah di kanan tengah, walaupun dalam masih dalam hal pertimbangan penganggarannya belum dilakukan. Bantuan sosial atau bantuan putus-putus. Masih terputus, Pak, suaranya kurang jelas. Halo? Masih belum jelas ya? Iya, ini jelas, cuman di perjalanan sering terputus, Pak. Nah, jadi kalau jadi bukan setting, jadi mungkin pertanyaannya ada itu, Pak. Halo? Halo, ya. Apakah di ini Pak Sepsono dengan pertanyaannya kan di sini kebetulan putus-putus ini suaranya, Pak. Jadi Ya, kalau bisa mungkin pertanyaan saya udah baca sih pertanyaannya, nanti dijawab secara lisan aja ya. Oh, ada di chat ya. Ya, ada di chat Pak, udah saya baca. ya, boleh. Ya. Ya.
Langsung Ya, aja Pak, silakan untuk silakan, Pak. Terima dijawab pertanyaan dari Bima. Oh, baik, langsung dijawab ya? Ya, Oh silakan. ya, baik. Baik, jadi gini, kalau saya baca di chatnya Bapak, itu kan terkait dengan dana hibah, dana bansos gitu ya. Nah, jadi mungkin yang perlu saya sampaikan di sini mekanisme apabila yang berlaku dia untuk BMN ya. Nah, mungkin idealnya itu dana hibah atau bansos itu memang dari pengajuan ya, diajukan ke kementerian lembaga, lalu kementerian lembaga mengajukan ke Kementerian Keuangan. Apabila diberikan oleh dana oleh Kementerian Keuangan, maka disampaikan melalui kementerian lembaga kepada pemerintah daerah. Nah, untuk dana hibah, dana termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu, pada prinsipnya apabila dibelanjakan barang itu tidak boleh masuk neraca, tidak boleh masuk LKPP. Jadi untuk barang-barang yang pada waktu perencanaannya itu tidak digunakan untuk hibah, tidak digunakan untuk tusi, itu tidak bisa masuk ke neraca, tidak bisa masuk ke LKPP. Namun bagaimana menata usahakannya apabila dibelanjakan barang. Nah, apabila Bapak belanjakan, misalkan Bapak nih dari Dinas Kota Bima menerima dana dari pusat untuk dihibahkan. Nah, hibahnya itu dalam bentuk barang, misalkan. Nah, barang ini Bapak catat sebagai persediaan. Nah, selanjutnya, kalau di BMN, dalam jangka waktu tertentu, itu biasanya di bawah 6 bulan itu harus sudah diserahkan kepada masyarakat. Ada berita acara serah terimanya. Sehingga itu tidak bisa masuk ke neraca. Idealnya seperti itu. Namun, ada juga hibah-hibah atau dana dekon atau TP yang di masa lalu itu sampai sekarang itu pertanggungjawabannya masih terbengkalai. Artinya lewat dari 6 bulan itu tidak diserahkan kepada masyarakat. Nah, itu berarti gimana? Harus masuk ke neraca dulu, mampir dulu ke neraca. Mampir dulu ke neraca karena ketentuannya apabila di atas 6 bulan itu masuk neraca. Nah, ini sebenarnya kejadian kayak gini nih, mampir ke neraca itu nggak boleh mestinya dihindari, tetapi sudah ada yang seperti itu kejadiannya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Itu harus dikeluarkan lagi dari neraca. Prosesnya itu dari pihak dinas itu mengajukan lagi izin prinsip untuk menyerahkan kepada masyarakat. Oke, nggak apa-apa mampir ke neraca, tapi selanjutnya masuk ke aset lain-lain. Nah, bagaimana mengeluarkan dari aset lain-lain? Itu tadi, pihak dinas, pihak Pemkab atau Pemkot itu mengajukan izin prinsip ke pusat untuk diserahkan. Nah, apabila sudah diserahkan, berarti dia keluar dari aset lain-lain. Jadi, kepada dinas agar berhati-hati dalam menata usahakan dana-dana hibah dekon TP yang dibelanjakan berupa aset. Nah, itu dari awal itu harus dijagain istilahnya, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, harus diserahkan, diserah terimakan dalam kondisi baik itu barang kepada pihak yang berhak menerimanya. Entah itu nanti atas nama koordinator masyarakat sebagai atas nama menandatangani berita acara serah terimanya. Seperti itulah kurang lebih detailnya. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Apakah cukup jelas, Pak, yang menanyakan? Oh iya, Pak. Mungkin sebelumnya saya sampaikan, untuk menyampaikan pertanyaan, mohon memperkenalkan diri, nama, dan asal kantornya. Ya, Bapak Ibu. Gimana, Pak? Dari Kota Bima tadi pertanyaannya sudah cukup jelas dengan jawaban dari Pak Sepsono.
Putus-putus. Oh, terputus-putus juga. Berarti sinyal yang dari Kota Bima ya Pak ya? Iya. Iya, iya. Berarti besok beli sinyal, bukan beli paket data. Atau mungkin Pak Sepsono bisa nanti di chatnya diketik atau gimana ya, untuk lebih jelasnya. Oh ya, ini mungkin kan ada rekamannya ya. Oh iya betul, betul ya. Dari kami, saya mohon bantuan dari host bisa secara tertulis boleh lah. Oke, siap. Karena tadi ada rekamannya, semoga hasilnya bagus, nanti bisa kita buatkan ringkasannya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kami persilakan. Dari Lobar tadi sudah menyampaikan tertulis, mungkin bisa disampaikan secara langsung. Kami silakan Ibu Riri. Halo, apakah masih online Ibu? Atau yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan beberapa pertanyaan, Pak. Ini terkait dengan kami di Lombok Barat, kami memiliki penjualan angsuran kendaraan roda 2 dan roda 4. Itu di angka tersebut terdapat dari tahun 2002, neraca 2002. Dan tidak ada progres dan juga tidak ada dokumen sehingga kami tidak bisa menyerahkan ke KPKNL. Nah, mohon solusinya bagaimana cara kami mengeluarkan piutang tersebut, mengingat kami sudah berkonsultasi ke BPKP dan BPK, beliau-beliau menyarankan kami untuk menyusun aturan. Nah, dasar aturan itu kami nggak punya referensi, mungkin dari Bapak barangkali bisa kami jadikan acuan untuk membuat peraturan untuk mengeluarkan piutang tersebut, karena kami menyerahkan KPKNL dokumen 2002 itu sudah nggak ada. Nilainya sekitar 347 juta. Dan kalau dari neraca sekarang sudah dari NRV-nya sudah 0. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma satu, Ibu? Enggih, itu mungkin yang cukup dulu. Tadi di ini WA ada 2 tuh. Cukup satu atau yang satu perlu saya bacakan? Ada 4 sebenarnya. Gak usah malu-malu, Bu. Masih ada waktu, silakan. Mungkin kalau gitu, kami pertanyaan kedua mengenai pernyataan modal pada BUMD dalam bentuk tanah. Apakah Pemda harus menyerahkan sertifikat yang asli? Dan apakah boleh BUMD tersebut mengganti sertifikat tersebut dengan nama BUMD tersebut? Mohon petunjuk aturan yang dapat kami rujuk untuk mengamankan aset daerah. Karena pengalaman kami untuk kasus yang kami sertakan berupa tanah di LCC, itu pihak ketiga menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan atas pinjaman untuk mereka sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, kami sudah menggunakan SIMDA yang mana sangat membantu sekali dalam menentukan akun-akun belanja untuk COVID ini, di mana penggunaan dananya dari BTT. Kami sudah mengelompokkan mana yang masuk persediaan dan mana yang masuk aset. Cuma kami bingung kalau mau mencatat asetnya itu akun lawannya apa, karena kalau dari pendapatan hibah kan dia bukan pendapatan hibah. Kemarin sempat nanya sama BPKP, katanya itu sementara dulu akunnya untuk cadangan, nanti kita bikin jurnal itu aset pada beban tidak terduga. Apa benar seperti itu? Dan yang terakhir tentang dana BOS, mungkin nggak ada kaitannya barangkali sama ini Pak, tapi nggak apa-apa yang sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih masukan. Kami kesulitan untuk melacak sekolah mana saja yang mendapatkan transferan pada tahap-tahap yang sudah dilalui. Karena kalau tahun kemarin
kami melalui provinsi, kami punya acuan semacam SP2D. Jadi kalau untuk Lombok Barat tahun sekarang berapa yang ditransfer, kami nggak punya kata kunci lah istilahnya. Jadi kami kesulitan untuk melacak dan mengakui pendapatan dana BOS tersebut. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi ada 4 ya, Bu ya? Oke. Tidak diganjilkan jadi 5. Terima kasih, Bu. Tadi ada 4 pertanyaan, Pak Sepsono. Kami persilahkan untuk menjelaskan. Kalau mungkin yang keempat tadi ya, harusnya disampaikan kemarin ya, Bu ya, yang berkaitan dengan BOS ya. Tapi mungkin Pak Sepsono ada masukan, kami persilahkan. Kami bedakan Pak Sepsono. Ya baik, ini tadi pertanyaan yang pertama ini kayaknya masalah piutang ya. Mungkin gimana Pak? Pak Sukmana ini yang jawab kalau yang pertanyaan yang pertama. Atau Pak Sukmana dulu deh, atau gimana? Boleh, silakan Pak Sukmana, mungkin juga sudah siap. Oke, baik. Saya jawab dulu ya, Ibu. Terkait dengan kendaraan ya, penjualan kendaraan, atau saya juga belum tahu ini ceritanya seperti apa, karena pada prinsipnya kan pemerintah juga tidak boleh berjualan ya, Bu ya. Tapi gini aja, Bu, apabila memang ada piutang yang tidak ada buktinya, tidak ada perjanjian, tidak ada apapun, itu sebenarnya bisa dibuatkan perjanjian. Ini saya nggak enak ngomong ya, karena ini sebenarnya pengganti aja sih. Sebenarnya perjanjian aslinya tidak ada, namun bisa digunakan pernyataan dari penerima bantuan bahwa yang menyatakan bahwa dia itu sudah menerima bantuan senilai sekian dan punya kewajiban untuk mengembalikan kepada pemerintah. Ini sebenarnya bisa digantikan. Ini bukan perjanjian asli, namun pernyataan ini bisa digunakan untuk menggantikan perjanjian yang tidak ditemukan. Nah, untuk teknisnya seperti apa? Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, mungkin Ibu bisa datang ke kantor, Bu. Nanti kita bisa bicarakan teknisnya seperti apa, gitu. Baik, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sukmana. Tadi sudah disampaikan, Ibu di kota Lobar berarti masuk di kota KPKNL Mataram ya, Pak ya? Berarti bisa datang ke KPKNL Mataram untuk tindak lanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kami persilakan Pak Sepsono, mungkin dengan nomor 3 ya Pak ya. Kami silakan Pak. Ya, baik. Pak, Ibu, ini pertanyaan yang kedua tadi kan terkait dengan pengamanan aset BUMD ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi untuk yang saya sampaikan, pengamanan di BUMN seperti apa. Jadi apabila suatu aset itu sudah tercatat, itu kan bisa jadi sudah memiliki dokumen kepemilikan, ada juga yang belum, ya kan? Nanti apabila yang belum ini kan ditingkatkan sehingga memiliki dokumen kepemilikan. Nah, pencatatannya nantinya apabila dokumen kepemilikan itu terbit, misalkan sertifikat hak pakainya, contohnya gini, sebelum disertifikatkan luasannya misalkan 1000 meter persegi. Tapi begitu terbit sertifikat, itu luasannya berkurang menjadi 900 meter persegi. Nah, itu nanti harus dikoreksi pencatatannya. Nah, di situ kan pada waktu dicatat 1000 meter persegi, ada nilainya kan? Ada nilainya, misalkan 1000 meter persegi 1 miliar. Berarti per meter 1 juta rupiah per meter persegi. Kalau misalkan terbit sertifikat 900 meter persegi, maka 900 dikali 1 juta, 900 juta meter persegi. Jadi dikoreksi. Nah, itu dalam hal pencatatan pengamanan aset itu mengacu kepada dokumen kepemilikan. Nah, aset-aset ini sudah dikelompokkan, mana yang memiliki dokumen kepemilikan, mana yang tidak memiliki dokumen kepemilikan. Yang memiliki dokumen kepemilikan, kendaraan,
tanah seperti itu, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, peralatan dan mesin. Nah, tadi kan pertanyaannya sudah disertifikatkan oleh pihak ketiga. Nah, berarti ini menurut menurut saya itu arahnya adalah sengketa. BUMN pun banyak yang bersengketa. Nah, bagaimana solusinya? Ya tetap mau tidak mau, suka tidak suka harus sampai dengan selesai keputusan atas sengketa tersebut. Nah, apabila yang dimenangkan adalah pihak ketiga tersebut gitu ya, artinya negara kalah lah kalau boleh dibilang begitu, sampai dengan upaya hukum terakhir, maka diputuskan negara kalah bukan BUMN atau bukan BUMD, berarti dilakukanlah pemeriksaan internal dulu. Nah, berdasarkan rekomendasi dari pemeriksaan internal, inspektorat itu bisa rekomendasinya dihapuskan berdasarkan hasil dari keputusan yang inkrah. Nah, rekomendasi dari inspektorat tersebut diajukan kepada pengelola, kalau di BUMN kepada KPKNL ya, kepada DJKN. Itu akan diizinkan untuk dihapuskan. Nah, itu terkait dengan akuntabilitas jadinya, Bu. Memang itu prosesnya kalau bersengketa panjang memang seperti itu, mau tidak mau. Oleh karena itu di awal mestinya pengguna barang itu berupaya untuk mengamankan. Seperti tadi saya sampaikan, pengamanan itu penting. Tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik. Mungkin itu yang nomor 2 ya. Terus untuk yang 3, nah Simda. Simda sudah ada akun-akunnya. Termasuk misalkan untuk dana-dana yang melalui, ya tentunya untuk dari APBD ya. Akunnya seperti apa? Nah, untuk bantuan yang COVID ya Bu ya, untuk bantuan yang COVID memang seperti tadi contohnya tadi kan saya di pemaparan tadi gempa Aceh dan Sumatera Barat. Nah, itu kan ada peraturannya, memang ada aturannya bagaimana memperlakukannya gitu kan, termasuk misalkan apabila ada bantuan keuangan dibelanjakan seperti apa itu ada diatur. Nah, gempa Lombok tidak ada peraturan yang ada aja yang dipakai katanya waktu itu kan. Nah, seharusnya memang ini untuk yang COVID ini mestinya ke bawahnya itu ada ada peraturan khusus terkait dengan itu. Nah, yang disampaikan oleh BPKP itu menurut hemat saya sudah benar. Jadi akun sementara. Mungkin maksudnya menunggu juknisnya atau juklaknya itu turun. Begitu Bu ya mungkin ya. Bagaimana perlakuannya apabila itu dibelanjakan. Seperti itu. Jadi memang kondisinya pandemi ini secara aturan pada kenyataannya sudah diikuti oleh pengaturan-pengaturan, nah tapi ada juga yang cepat, ada juga yang agak terlambat. Nah mungkin untuk yang ini nih agak terlambat nih, tapi kami yakin pasti adalah nanti aturannya. Jadi intinya disuruh bersabar kali Bu ya, sama sementara akun sementara, boleh sabar dulu, nanti juknisnya turun, baru Ibu bisa mengikuti juknis tersebut. Nah kalau yang keempat, dana BOS ini mungkin ini aja ya, curahan hati aja ya Bu ya. Kami tidak bisa jawab tuh kalau yang dana BOS ya Bu ya, karena itu terkait dengan pemerintah daerah. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Pak Zepsono. Tadi pertanyaan kedua dan ketiga ya sudah disampaikan. Untuk yang pertanyaan keempat nanti akan kami teruskan dengan narasumber yang kemarin, hari pertama kemarin ya, Ibu dari Lombok Barat ya. Gimana Ibu dari jawaban dari Pak Zepsono, apakah sudah cukup memuaskan? Cukup Pak, apa boleh nanya lagi? Silakan Bu. Ada satu kondisi Pak di kami, penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah. Nah, itu diberikan dalam bentuk tanah, Pak.
Pertanyaan kami, apakah Pemda harus menyerahkan sertifikat yang asli? Yang kedua, apakah boleh badan usaha milik daerah itu mengganti sertifikat tersebut atas nama BUMD tersebut? Mohon petunjuknya gitu. Terima kasih. Itu tadi bisa Pak Sepsono untuk menjelaskan. Ya, baik. Oh, ini pertanyaannya susah juga ya. Jadi penyertaan modal kalau di pemerintah seperti contohnya di Angkasa Pura itu memang sepenuhnya itu jadi milik Angkasa Pura, Bu. Tapi sebetulnya itu nilainya itu tercatat. Nilainya tercatat. Kalau di kantor pusat DJKN itu ada nilainya itu. Penyertaan modal pemerintah yang diserahkan kepada Angkasa Pura itu berapa sih? Jadi diserahkan memang sepenuhnya, hanya nilainya masuk. Otomatis kan bukti kepemilikannya juga mestinya iya. Kalau di penyertaan modal pemerintah seperti itu, Bu. Contohnya bandara-bandara yang dulu bandara perintis, lalu dikembangkan oleh negara melalui Angkasa Pura I maupun Angkasa Pura II, itu masuk PMP semua, penyertaan modal pemerintah semua di situ. Tanah bangunannya yang dulu bandara perintis itu berubah menjadi bandara internasional yang dikelola oleh Angkasa Pura I, Angkasa Pura II itu menjadi PMP dia. Nah, kepemilikannya diserahkan kepada Angkasa Pura. Gambarannya itu, Bu, kalau yang di daerah mestinya memang ada peraturan yang mengatur itu. Tapi kalau di BMN memang sudah ada aturan. Mungkin itu jawaban saya, Pak Moderator. Ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Gimana dengan Bu Riri, sudah cukup? Ya mungkin nanti kami main-main ke sana biar merujuk Ya betul, untuk di silakan. daerah. Baik, siap. Siap, Ibu, siap. Lanjut ya, Ibu ya. Ya. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Pertanyaan berkaitan dengan pengelolaan aset dan dari Pak Abdul Rahman, silakan. Sumbawa. Kami silakan, Pak. Terima kasih Pak Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak telat bisa gabung di Zoom ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak Romli, kepada narasumber. Yang pertama dari paparan yang kemarin, ada amanat di PP 12 agar laporan itu bisa dibuat setiap bulan dan artinya istilahnya ada aktual by transaksi. Nah, permasalahan yang berkembang kemarin salah satunya adalah terkait dengan piutang dan aset. Kalau misalnya kita membuat laporan keuangan setiap bulan. Nah, ini sekedar usulan saja agar bagaimana bisa dipikirkan adanya suatu sistem yang terintegrasi, baik laporan di LRA-nya, piutangnya maupun asetnya dalam suatu aplikasi tersendiri yang sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan setiap bulannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan piutang, Pak. Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini memiliki piutang retribusi terminal, kios di terminal. Nah, setelah ada penyerahan kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah kita mencoba menyerahkan piutang ini kepada pemerintah pusat, tapi sampai dengan saat ini belum bisa diterima gitu, sehingga masih tercatat di pemerintah daerah. Kira-kira bagaimana caranya agar piutang ini bisa penyerahan bisa kita serahkan kepada pemerintah pusat. Memang pada saat P3D yang diserahkan hanya personil dan dokumen dan sarana dan prasarana, tetapi piutang-piutang yang ada tidak diserahkan. Terus kemudian yang ketiga, Pak, ini mungkin bukan piutang tapi utang. Apakah ada aturan-aturan untuk penghapusan utang, Pak? Kami memiliki utang retensi. Jadi ada rekanan yang Halo Pak, terputus Pak.
kelewatan dulu pengurusan retensinya sehingga kami memiliki utang. Tetapi sekarang rekanannya itu sudah tidak utangnya tersebut sehingga mengurus untuk yang kita miliki kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir Pak, apabila kita memiliki piutang yang tidak diakui oleh pihak ketiga Pak, bagaimana mekanisme penghapusannya? Kami pernah berkoordinasi dengan KPKNL di Kota Bima, namun karena bukan kewenangannya, karena ini adalah piutang yang timbul dari pajak daerah, sehingga KPKNL tidak bisa atau tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan piutang ini. Nah, kira-kira bagaimana langkah kami untuk menindaklanjuti piutang yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Pak. Sudah cukup, Pak? Ya, cukup, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih, Pak Abdul Rahman. Ada 4 pertanyaan ya, Pak ya. Ini ada berkaitan dengan aset dan piutang. Kami persilakan, sebenarnya piutang agak banyak kan, kami persilakan Pak Sukmana untuk menjawab lebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Ini untuk yang sebenarnya prinsipnya kan yang seperti disampaikan tadi, prinsipnya adalah bahwa piutang yang bisa kita lakukan pengurusannya adalah yang adanya dan besarnya pasti menurut hukum. Jadi memang pada prakteknya memang dari beberapa Pemda memang agak kesulitan karena memang keberadaannya dan besarnya juga agak sulit untuk dibuktikan ya Pak ya. Jadi gini, terkait dengan dari Pak Abdurrahman tadi bahwa ada piutang terkait retribusi terminal ya Pak ya. Retribusi terminal ini juga selama tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa disebutkan dasar terjadinya piutang ataupun ditunjukkan secara legal adanya dan besarnya, itu sampai saat ini tidak bisa diserahkan, Pak. Tidak bisa kami lakukan pengurusannya. Sehingga sampai kapanpun juga nampaknya agak sulit ini, Pak. Oke. Terus ya, sebenarnya ini kan piutang ini, mohon izin Pak Sukmana. Ya, karena ini kan piutang ini kan terkait dengan yang timbul dari pembayaran retribusi kios, Pak. Jadi pada saat pengelolaan terminal itu masih di bawah kewenangan pemerintah daerah, ada catatan-catatannya berupa dokumen-dokumen terkait dengan sewa menyewa kios sebenarnya. Ya. Nah, namun ketika kewenangan itu telah beralih ke pemerintah pusat, kita ingin menyerahkan dengan sak piutang-piutangnya gitu. Jadi bukan hanya personil, asetnya, tapi ini agak kelolosan oleh pada saat tim P3D dulu penyerahan, sehingga ini masih aja nyantol di laporan keuangan kami. Oh gitu Pak ya. Berarti ini terkait dengan pencatatannya Pak ya? Ya kita ingin maksudnya menghapus dari buku. Saya ingin menyerahkan ke pusat gitu maksudnya. Kita sudah pernah bersurat, cuman kayaknya belum direspon sampai saat ini. Oh iya. Nah ini kan terkait dengan hak dan kewajiban terkait dengan penyerah piutang yang sudah beralih ya Pak ya? Ya kewenangannya. Nah, kewenangannya sudah beralih ke pusat Terminal ya Pak 3A ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Terkait dengan hal-hal tersebut memang ya mungkin agak sulit kami jawab untuk saat ini Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Mungkin kalau sudah koordinasi dengan Bima Pak ya, dengan KPKNL Bima Pak. Kalau terkait piutang yang ini belum Pak, yang piutang yang tidak diakui oleh pihak ketiga yang kami pernah koordinasi dengan KPKNL Bima ya, piutang burung walet ya, sarang burung walet. Oh iya. Jadi untuk peralihan hak dan kewajiban ini memang bagian dari waktu P3D kemarin Pak ya, yang sebelumnya Pak ya. Iya. Nah, cuman kelolosan kalau piutang. Iya. Nggak bisa. Iya, karena memang kalau kita yang disampaikan tadi bahwa haknya ini adalah haknya yang sudah diserahkan sebenarnya. Namun kalau tidak lupa waktu serah terima kemarin ya mau tidak mau memang harus dilakukan serah terima ulang Pak atas kewajiban atas hak yang belum diterimakan ya Pak ya. Jadi terkait dengan piutang-piutang tadi juga sebenarnya harus diserahkan semua. Jadi secara teknis memang mau tidak mau harus ditunggu gitu Pak sama tadi. Yang kedua terkait yang dengan piutang yang tidak diakui ya Pak ya, yang pajak ya, pajak daerah terkait dengan PBB juga kadang juga ada. Nah, untuk hal-hal seperti ini Pak,
terkait dengan pajak itu ada aturan yang sudah ada. Artinya kan pengurusan piutang pajak sebenarnya spesifik, Pak. Jadi pengurusan piutang pajak itu dilakukan dengan menggunakan aturan perpajakan. Namun demikian, aturan perpajakan yang ada selama ini kan hanya untuk terkait dengan piutang negara ya, Pak ya, bukan piutang daerah, Pak ya. Jadi terkait dengan PBB dan lain-lain, kembali ke Pemda, ke masing-masing Pemda, karena kalau nggak salah pengurusan pajak daerah itu Halo, terputus Pak. rujuknya juga ke pajak pemerintah pusat. Halo? Ya, halo Pak. Dengar Pak? Oke. Terkait dengan piutang pajak Pak, pengurusannya ini bisa pengurusannya ini dilakukan dengan menggunakan aturan di bidang perpajakan, Pak. Jadi, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dengan terkait dengan piutang pajak. Begitu, Pak. Halo? Halo? Ya? Ya, ada sedikit gangguan Pak ya. Atau saya tulis aja Pak ya di chatnya Pak ya? Iya, iya. Saya tulis di chat aja Pak jawabannya Pak ya. Oh, gitu, ya. Oke, oke untuk yang ya Pak, silakan Pak. Ini Pak Abdurrahman udah terjawab pertanyaan semuanya agak terganggu tadi Pak, agak putus kayaknya Zoom-nya. Agak putus ya. Oh ya, kita tunggu catatan di chat-nya nanti. Tadi yang pertanyaan nomor 1 mungkin kami persilakan Pak Sepsono untuk menjawabnya. Tadi saya kurang jelas, maksudnya pertanyaan coba bisa diulangi nggak? Ya, diulangi silakan Pak Abdurrahman. Langsung aja ya. Ya ini usulan aja Pak, karena misalnya kemarin kan ada amanat di PP yang baru, PP 12, agar laporan keuangan itu dibuat setiap bulan. Setiap bulan. Nah, kendalanya kemarin yang berkembang di diskusi kiri yang kemarin adalah terkait dengan piutang dan juga aset. Nah, ini kami usulkan, mungkin para pemangku kepentingan di pusat maupun di provinsi bisa menginisiasi aplikasi yang terintegrasi lah, misalnya SIMDA-nya yang SIMDA keuangan, BMD, pendapatan, atau yang mengelola piutang dalam suatu sistem, sehingga kan bisa laporan keuangan yang diharapkan setiap bulan, bagaimana amanat PP 12 itu bisa kita laksanakan. Karena memang kendala-kendalanya kan kalau dilakukan secara manual ataupun sistem yang belum terintegrasi agak sulit. Misalnya untuk menyusun laporan keuangan setiap bulan yang lengkap gitu maksudnya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Langsung saya tanggapi ya mungkin ya. Ya mohon izin Pak Tri ya. Ya. Jadi gini, untuk pengaturan mengenai aset ya terutama itu kan termasuk juga dalam pelaporan ya. Nah, pelaporan ini mestinya memang selain PP itu ada turunannya. Nah, kalau di BMN itu kan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Tapi kalau untuk perangkat daerah itu di Permendagri. Terakhir Permendagri berapa? 17 apa berapa? 19 ya? Saya nggak terlalu hafal kalau Permendagri. Nah, itu memang seharusnya ke bawahnya itu diatur rigid juga. Nah, kalau di BMN itu pelaporan itu rekonnya itu per semester. Jadi ada perangkat namanya irekon. Irekon itu adalah antara kementerian lembaga dengan kuasa pengguna barang di daerah. Nah, SIMAK maupun SIMAN ya, itu kan selalu terus diupdate. Harusnya memang di Kementerian Dalam Negeri membantu dalam hal mengkoordinir atau mengarahkan pemerintah daerah bagaimana membentuk suatu sistem yang kontinu. Mestinya kan seperti itu. Nah, kalau di BMN
kami sudah continue, Pak. Sudah continue. Pelaporan itu memang kapanpun bisa dibentuk laporan keuangan. Jadi up to date, real time lah, real time itu bisa. Neraca per hari ini gimana sih untuk Satker A? Neraca per hari ini bisa langsung diklik, jadilah neraca per hari ini. Tapi untuk pelaporan itu semesteran melalui aplikasi e-Recon. Nah, e-Recon ini adalah mengcapture database yang sudah terbentuk transaksi selama 1 semester. Semua itu, Pak, yang ada di SIMAK BUMN itu ada semua di situ masuk ke e-Recon. Dilaporkan. Jadi posisi neraca 6 bulanan seperti apa. Kalau yang PP12 tadi tentang apa, Pak ya? PP12, Pak. Keuangan daerah, Pak. Keuangan daerah. Nah, Ya, mestinya daerah. Itu mestinya dalam hal pelaporan itu harusnya diatur. Nah, mungkin itu betul apa yang Bapak sampaikan ini sebagai masukan. Sebagai masukan itu memang seharusnya diatur rigid lah ya. Tapi kalau BUMN memang sudah berjalan, Pak, kalau di BUMN. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja perangkat peraturan yang lebih update, lebih dinamis, mengantisipasi kondisi yang dinamis itu bisa muncul untuk teman-teman di daerah. Namun demikian nanti permasalahan ini ya akan kami sampaikan juga lah ke kantor pusat. Siapa tahu nanti ada semacam kerjasama di sana, bagaimana harusnya di copy paste atau gimana lah yang aturan di BUMN itu menurut hemat kami sudah baik lah ya, bukan karena kami dari internal kementerian, tetapi memang baik. Kenapa? Karena diupdate terus. Itu sistem diupdate terus. Nah, itu yang yang harus holistik dan komprehensif itu tadi. Ya mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Tadi sudah disampaikan bagaimana proses Recon untuk yang bersumber dari APBN ya. Memang Recon baik barang dan keuangan itu kan memang dilaksanakan setiap bulan dan itu jadi satu aplikasi yang sudah terintegrasi. Jadi ya, harapan kita juga itu bisa dilaksanakan di daerah dan sesuai dengan PP 12 2019 mungkin itu sudah menjadi semacam rencana ya, cuman itu lebih banyak di Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya masih ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu peserta FGD pada hari ini. Kami persilakan. Dari Kota Bima, Pak. Oh, dari Kota Bima. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Sepsono, Pak Sukmana, teman-teman Kanwil DJPB, dan salam sehat semua untuk teman-teman BPKAD, khususnya akuntansi yang hadir di Zoom meeting hari ini. Pertanyaan saya ini hanya untuk Pak Sukmana. Mohon maaf Pak Sepsono, Pak Sukmana. Pertanyaan saya adalah tentang dana bergulir. Kami sudah melakukan kerjasama dengan KPKNL Kota Bima terkait dengan dana bergulir, tetapi bisa dengar ya Pak suara saya? Halo? Dengar jelas Bu, silakan. Oke, baik. Kami sudah melakukan kerjasama dengan KPKNL Kota Bima tentang dana bergulir dan sudah ada hasilnya, tetapi ada beberapa nasabah dana bergulir kami ini adalah tidak syarat-syarat yang kami sampaikan ke KPKN hanya beberapa yang terbaru, tetapi yang lama-lama ini kami tidak mempunyai SPK-nya Pak, perjanjiannya dulu. Padahal syarat untuk mengajukan kerjasama dengan KPKN itu kan harus ada perjanjiannya. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Sukmana bahwa kalau tidak ada perjanjian aslinya, maka boleh dibikinkan pernyataan dari penerima bantuan. Dan dia punya kewajiban seperti itu. Nah, lagi-lagi nasabah kami itu ketika kami melakukan identifikasi ulang, beliau-beliau itu mengatakan bahwa
ini adalah dana murni bantuan pemerintah tanpa harus dikembalikan dulu. Ini kasusnya tahun 2004, 2005, 2006. Bahkan saya belum masuk jadi PNS pas waktu itu. Kita mengidentifikasi 3 tahun yang lalu seperti itu jawabannya. Nah, adakah solusi lain tentang perjanjian kerjasama ini agar kami bisa mengalihkan ke KPKNL? Karena syarat utamanya kalau KPKNL itu selain tadi harus besarannya jelas, kalau besarannya sih sudah jelas Pak, besaran alamatan dan sebagainya, cuma kami tidak punya perjanjiannya. Mungkin dulu punya, tetapi pada saat ini tidak punya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Sukmana adalah lagi dana bergulir, kami punya satu perusahaan, satu CP, nasabah dana bergulir, beliau itu cukup besar pada saat itu. Kemudian pada saat itu sampai ke kasus ke APH, kemudian kita dapat ingkrahnya, kemudian beliau itu adalah ditahan, tapi piutang dana bergulirnya masih ada Pak. Nah pada saat ingkrah itu dikenain kurungan, beliau melaksanakan, nasabah ini melaksanakannya. Nah setelah keluar dari itu ada klausul yang mengatakan di dalam ingkrah itu apabila dia diwajibkan itu membayar piutang itu, tapi kalau tidak maka ditambahin kurungan penjara seperti itu. Nah ceritanya ini kami mau melakukan penghapusannya. Mohon solusinya bagaimana caranya untuk kasus yang nomor 2 tadi saya sampaikan, yang sudah ingkrah kemudian setelah ingkrah dia masuk tahanan, kemudian yang kedua adalah setelah tidak bisa mengembalikan, kemudian dia masuk lagi karena perintah dari ingkrah tersebut. Mohon jawabannya karena kami mau melakukan penghapusan. Kelihatannya mata di piutang ini angka itu sangat mengganggu sekali Pak. Jadi mohon jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohana. Tadi ada 2 pertanyaan berkaitan dengan piutang dana bergulir, kemudian juga penghapusan yang kedua ya. Silakan Pak Sukmana untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, memang terkait dengan pengurusan piutang negara di kita memang aturannya masih sangat rigid, masih sangat kaku. Jadi memang syarat tentang adanya dan besarnya itu sesuatu yang tidak bisa ditawar Bu. Jadi terkait dengan dengan piutang yang terjadi tahun 2004-2005 dan tidak ada dokumennya, dan ketika penangguh hutang menolak mengakui bahwa itu sebagai piutang, menolak untuk membayar, sebenarnya hal itu sering terjadi, banyak sekali untuk piutang yang berasal dari Pemda, banyak sekali itu Bu. Dan sampai sekarang terkait dengan hal itu kami tidak ada solusi. Meskipun sebenarnya yang tadi bahwa kalaupun tidak ada perjanjian atau apapun itu masih bisa digantikan dengan pernyataan, itu sebenarnya hanya pengganti saja sebenarnya. Itu juga bukan solusi yang bisa dibilang benar sebenarnya. Berarti di LKPD saya sampai seterusnya juga akan tetap muncul Pak itu. Iya, sampai nanti ada aturan baru Bu, mungkin itu akan mudah-mudahan lah. Ya. Nah, ini kan juga dari teman-teman yang di pusat juga mulai ada rencana untuk memperbaiki aturan yang sekarang itu. Ya, kita berharap saja bahwa aturan yang baru ini juga mengupdate kondisi seperti ini ya Bu ya. Oke. Amin. Terkait baik. Untuk yang kedua Bu, yang terkait dengan CV yang sudah diberikan hukuman ya Bu ya. Hukuman ini berarti pidana Bu ya. Pidana ya. Oke. Untuk pidana sebenarnya begini Bu, di salah satu aturan, di salah satu klausul terkait dengan piutang negara. Aturan nomor berapa itu Pak? Kalau kita tetap aturannya pakai PMK 240, Bu. PMK 240 ya, tentang piutang negara. Tahun berapa itu Pak? PMK 240 sebenarnya saya agak lupa. Tahun 2017 kalau nggak salah. 2016 maaf. 240 2016 itu kalau saya tidak salah itu
apabila terkait dengan piutang negara tersebut terkait dengan masalah pidana, itu pengurusannya itu bisa dikembalikan kepada penyerah piutang. Jadi penyerah piutang dalam hal ini posisi Ibu BPKAD sebagai penyerah piutang. Jadi pengurusan yang sudah diserahkan dari KPKNL itu kita kembalikan kepada penyerah piutang. Nah, kemudian terkait dengan apakah bisa dihapuskan atau tidak, mungkin bisa dibaca lagi, dilihat di mana di penetapannya ya, penetapannya. Apakah dengan pelaksanaan penahanan tersebut itu bisa menghilangkan kewajiban pembayarannya, apa menghilangkan hutangnya. Kalau memang dinyatakan sebagai pengganti ya artinya hutang yang kewajiban dari orang yang ditahan tersebut kan artinya sudah hilang kan Bu dengan kegiatan tersebutnya. Itulah dasar yang digunakan untuk penghapusan. Gitu Ibu. Oh, berarti itu bisa dijadikan referensi untuk penghapusan. Kalau bisa. Memang ada klausul di dalam itu yang mengatakan seperti itu Pak ya? Bisa. Tapi adakah mekanisme lain lagi? Kalau mekanisme dari kita tidak ada Ibu. Dari kita mekanismenya hanya seperti itu. Namun untuk pelaksanaannya itu mohon dikoordinasikan dengan APIP-nya dulu Bu ya, karena memang beberapa yang bersedia, ada yang tidak mau juga. Itu Bu. Ya, siap. Ya cukup Bu Rohana atas jawaban Pak Sukmana. Terima kasih Pak Sukmana. Ya, nanti kalau masih kurang ini bisa konsultasi ke KPKNL terdekat mungkin ya Bu ya. Kami beri kesempatan lagi, mungkin masih ada yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber. Kami silakan, Bapak Ibu. Ya cukup? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita tutup acara FGD pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Sepsono dan Bapak Sukmana dari KPKNL Mataram. Semoga apa yang telah disampaikan tadi membawa lebih ke pemahaman kita terhadap pengelolaan aset maupun piutang. Dan kami berharap juga akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pada acara hari ini. Dan kami ingatkan besok masih ada satu lagi acara yang berkaitan dengan BULD dan BUMD dengan narasumber dari Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembicaraan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri selaku moderator kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas